Konflik Amerika-Israel dengan Iran meluas. Milisi Houthi Yaman mengumumkan masuk dalam pusaran konflik memicu eskalasi. Setelah Iran menutup Selat Hormuz, kini giliran Houthi mengancam menutup Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan Laut Arab ke Eropa melalui terusan Suez. Jika Selat Bab el-Mandeb ditutup, kapal yang akan menuju Eropa melalui Laut Arab harus memutari benua Afrika. 12% minyak dunia diangkut melalui Selat Bab el-Mandeb per harinya. Jika ditutup, krisis energi diprediksi akan makin parah. Ya, meski Amerika sudah mengumumkan akan melakukan serangan darat ke Iran, namun saling balas serangan rudal masih terjadi. Serangan rudal Iran ditakuti Israel karena daya jangkaunya ribuan kilometer. Lima pekan konflik Amerika-Israel dengan Iran, rudal-rudal Iran terus menghujani Israel serta objek militer Amerika di kawasan Teluk. Rudal jenis hipersonik seperti Fatah 2 dan balistik Horamshar 4 ditakuti Israel. Kecepatan rudal-rudal Iran dikenal ekstrim, mampu bermanuver dan menjelajah dengan jangkauan sangat jauh hingga ribuan kilometer. Bahkan rudal Iran mampu menembus sistem pertahanan udara Israel yang canggih seperti Iron Dome serta Arrow 3. Dalam rekaman video amatir, bahkan rudal Iran mampu bermanuver menukik menghindari sistem pertahanan Israel. Data dari Iran Watch, kemampuan rudal-rudal hipersonik dan balistik Iran mampu menjangkau hingga wilayah proksi Amerika dan Israel. Iran pernah dilaporkan melakukan uji rudal balistik sejauh 4.000 km namun dibantah Iran. Jika melihat dari daya jangkaunya yang ribuan kilometer, bukan tidak mungkin bisa mencapai sejumlah negara di Eropa. Kemampuan rudal-rudal Iran ini mengancam target Israel dengan waktu reaksi yang minim dan daya hancur yang besar. Serangan rudal Iran memicu kekhawatiran militer Israel dan Amerika karena berhasil melewati perisai pertahanan. Iran telah mengembangkan lebih dari 3.000 rudal balistik, mulai dari rudal jarak pendek hingga jarak jauh. Pemukim ilegal Israel membakar kendaraan dan menyerang pengungsi Palestina di tepi barat. Sementara di Gaza, Palestina, tentara Zionis Israel menembak mati seorang wanita yang tengah berjalan dan menggendong bayinya. Pemukim ilegal Israel membakar beberapa kendaraan dan menyerang pengungsi Palestina di daerah Al-Rahwa di kamp pengungsi Al-Arab Utara Hebron tepi barat. Sumber-sumber lokal mengatakan pemukim ilegal Israel juga membakar sejumlah kendaraan di Bethlehem. Sementara itu, tentara Zionis Israel menembak mati seorang wanita yang tengah berjalan dan menggendong bayinya di Gaza, Palestina. Tembakan tentara Zionis Israel tepat mengenai kepala korban. Sesaat usai tembakan, tubuh wanita tersebut langsung ambruk bersama bayi yang digendongnya. Tembakan di kepala mengakibatkan korban langsung meninggal dunia di lokasi. Sirene serangan Iran berbunyi di Israel, sidang parlemen dihentikan dan anggota bersembunyi di bunker. נעשה תדרוך בסוף שבוע כשהדברים הם ברורים. נא להישמע להוראות משמר הכנסת. כשנקבל הנחיות ממשמר הכנסת נפעל בהתאם.
נסעתי דרוך Serangan balasan dari Iran ke Israel memicu kepanikan di parlemen Israel atau Knesset. Para anggota parlemen menghentikan sidang dan segera berlindung di bunker setelah sirene peringatan berbunyi. נפעל בהתאם. Berdasarkan media Israel, sidang pleno yang tengah membahas anggaran ini langsung dihentikan dan siaran langsung yang ditayangkan terputus. נא להישמע להוראות משמר הכנסת. כשנקבל הנחיות ממשמר הכנסת נפעל בהתאם. Parlemen Israel berpesta usai mengesahkan undang-undang yang memberlakukan hukuman mati bagi tahanan Palestina yang dinyatakan terlibat dalam serangan mematikan. Anggota parlemen Israel merayakan pengesahan undang-undang yang memberlakukan hukuman mati bagi tahanan Palestina yang dinyatakan terlibat dalam serangan mematikan di tepi barat. Kebijakan kontroversial ini disahkan dalam pemungutan suara pada 30 Maret 2026 dengan hasil 62 anggota parlemen mendukung dan 48 menolak. נא להישמע להוראות. Melalui aturan baru ini, hukuman mati ditetapkan sebagai vonis utama dalam pengadilan militer Israel terhadap warga Palestina yang dinyatakan bersalah. Eksekusi bahkan dapat dilakukan dalam waktu sekitar 90 hari setelah putusan dijatuhkan. Pengesahan undang-undang ini langsung memicu kecaman luas dari komunitas dan kelompok hak asasi manusia. Banyak pihak menilai aturan tersebut bersifat diskriminatif karena dalam prakteknya menyasar warga Palestina serta berpotensi bertentangan dengan hukum internasional. נסעתי דרוך בסוף שבוע כשהדברים הם ברורים. Pemirsa, 3 prajurit TNI gugur di Lebanon akibat serangan Israel. Pemerintah Indonesia meminta ada investigasi penuh dari UNIFIL untuk menemukan penyebab gugurnya prajurit Indonesia. DPR RI pun meminta evaluasi mendalam terhadap keberadaan prajurit TNI di Lebanon jika tak kondusif dan bahkan mengancam keselamatan. Indonesia berduka, 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon gugur akibat serangan Israel. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga dilaporkan mengalami luka berat. Menteri Luar Negeri Sugiono meminta UNIFIL menginvestigasi penuh insiden ini dan meminta semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Kami menugaskan kepada kedutaan besar kita yang ada di Beirut untuk terus memonitor perkembangan prajurit kita, kemudian meminta investigasi penuh dari UNIFIL untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini, dan sekali lagi meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI mengatakan penempatan prajurit TNI di wilayah konflik harus segera dihentikan jika dirasa tidak aman dan bahkan mengancam keselamatan. Turut belasungkawa yang amat mendalam atas meninggalnya prajurit TNI kita akibat sebuah serangan misil yang ditujukan kepada Hezbollah, akan tapi terkena kepada markas kita dan mengakibatkan tewasnya 1 prajurit kita, dan juga infonya ada setidaknya 1 orang lagi terluka berat. Indonesia memegang peranan yang sangat vital dalam United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL dengan mengirimkan prajurit sebanyak 756 personel TNI. Area pengerahan pasukan UNIFIL mencakup wilayah yang secara geopolitik sangat panas, yakni di perbatasan Lebanon dan Israel. Tim Liputan iNews melaporkan.